Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad ada mendukung orang yang akan punya kekuasaan, Abdul Somad tak ada kepentingan sama sekali. Kenapa Ustaz tak pernah datang ke Bukit Tinggi lagi? Kalau Ambo datang ke Bukit Tinggi, berarti Ambo ada kepentingan, berarti Ambo ada maslahat. Orang akan mengecek, oh Patrik Lenyo mendukung, rupanya ingin dapat pengaspalan jalan di Bukit Tinggi. Ambo tidak ada apa-apa. Mertua Ambo datang dari Jombang, Jawa Timur. Ipa Ambo datang, anak kemanakan Ambo datang. Datang tim mengecek. Kita kasih tahu ke Bapak Wali Kota. Jangan. Beko kalau Wali Kota tahu, inyo akan menjamu keluarga Ambo. Inyo akan memberikan hotel. Inyo akan memberikan bantuan. Nanti bermasalah untuk umat dan bangsa. Rusak hati Ambo. Diam-diam aniang-aniang kami menginap di, tidak boleh menyebut nama hotel, menjaga kode etik jurnalistik. Iko perlu Ambo jalehkan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Ambo ingin hubungan kita tetap baik, hubungan kita tetap antara ustadz dengan jamaah. Tidak ada apapun di antara kita. Tapi nanti kalau nampak 2023, 2024 ustadz nampak agak condong, itu berarti ada kepentingan untuk menolong anak yatim, fakir miskin, du'afa, penggali kubur, masjid, rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tiang yang ke barat, memang kalau orang kalam tuh memang susah berpikir memang. Tiang nan katigo, nan patamo, orang berilmu, alim ulama dan nenek mama. Nan kedua, pemimpin yang adil dan amanah. Tiang nan ketiga, sahabul agniya, orang kaya yang dermawan. Orang Bukit Tinggi kaya-kaya, betul? Mana bukti orang Bukit Tinggi kaya-kaya? Toko. Dan uniknya punya pribumi, punya orang awak, punya bangsa kita. Mereka adalah orang-orang, kalau kita belanja ke tokonya, dia akan bayar zakat, dia akan berikan santunan. Bapak Ibu, kalau punya tabungan 100 juta, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini paling sedikit tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya betul tidak yakin. Sadonan hadir iko minimal tabungannya 100 juta. Kalau tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, dikeluarkan selama 1 haul 1 tahun, putaran bulan Qamariyah Muharram Safar Rabiul Awal, berapakah zakatnya yang dikeluarkan selama setahun? Orang Minang memang cerdas menghitung bisnis, tapi kalau udah tibu zakat kok banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 2,5%, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Kalau ada yang 1 miliar 25 juta. Ini dari tatapan matanya nampaknya tabungannya 1 miliar semua nih. Amin. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Maka dengan zakat orang Bukit Tinggi, insya Allah terbangunlah pondok pesantren tahfiz Quran, anak yatim du'afa.
tidak ada anak yang diusir dari kelas, jangan masuk kelas, karena tidak bayar uang sekolah. Bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jangan bayar zakat surang. Satu batang lidi tidak bisa berbuat apa-apa, mencongkel gigi, lidinya patah. Satu lidi, tapi kalau lidi dijadikan sapu lidi, bukan cuma sekedar membuang sampah, pencuri pun mati dipukul sapu lidi. Kalau sampai sapu lidinya segadang tiang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Minangkabau yang bisnis, yang usaha, yang menjadi rajul a'mal, orang-orang yang punya usaha luar biasa, maka inilah yang menjadi penopang negeri ini. Alhamdulillah. Ustadz dari mana? Pekanbaru. Di Riau ya? Ya. Penduduk Pekanbaru itu berapa Pak Ustadz? Kota Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang mendominasi 3. 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Suku yang pertama paling banyak Minangkabau. Maka jangan heran jalan Pekanbaru ke Bukit Tinggi macet. Kurang awak kasadonyo pulang Basamo. Yang kedua Jawa. Yang ketiga baru Melayu. Artinya apa? Orang Minangkabau menyebar ke seluruh dunia, membangkitkan ekonomi umat. Iko fakta atau fiktif? Fakta. Ambo Tawang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Papua, sampai di Sorong disambut dengan tarian anak Papua, disambut dengan tradisi-tradisi Papua. Salua dari airport, ada orang mengetuk pintu Ambo. Apalah orang buka pintu? Ada apa Pak? Ambo orang Payakumbuh. Sampai Ambo ke Fakfak, ke kampungnya Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Somad, ini kampung saya. Tapi Ustadz jangan takut, walaupun kita di wilayah timur Indonesia, orang kampung Ustadz banyak di sini. Banyak orang kampung saya di sini Pak. Banyak Pak Ustadz. Mana tunjuknya? Rumah makan Padang. Pai Ambo ceramah ke Melbourne, ke Sydney, Australia. 2.000 jamaah diundang di hotel. Membisik apa di sebelah. Bahaka Pak Ustadz, Ambo orang Bukit Tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghormati budaya lokal, mereka membuka usaha bisnis, mereka orang-orang kaya, membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, belanja ke teman sebelah. Jangan hanya mengurus sholat, puasa, tapi air minum kita dari mana, makanan kita dari mana, snack kita dari mana, apakah kita tahu halalnya? Alhamdulillah, Ambo kalau sudah masuk rumah makan Minangkabau, ndak para lulai mencari label halal, asal nampak gambar angkusaliyah makan sila, sudah pasti halalan thayyibah insyaallah. Siap belanja ke warung tetangga, siap belanja ke orang kalau dia kaya bayar zakat, siap belanja kepada orang kalau dia kaya akan menolong fakir miskin, yatim duafa dan pondok pesantren. Takbir untuk mengusir setan yang berbisik. Jangan. Allahu Akbar. Begitu juga kalau ada kawan sebelah, belanja kemana? Ke sana. Oh, ke sini lebih murah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kaya ini mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya ya Allah. Kalau yang pelit-pelit, bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Mikau matinya, utangnya belum membayar. Orang yang kaya yang masih pelit, doakan supaya dibuka pintu hidayah, dia rajin berinfak, berwakaf dan bersedekah. Amin. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ini pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin loke, bin nasabnya Bapak Ibu yang hafal. Tapi setelah mendanga tablik akbar Ustadz Patang di Bukit Tinggi, suami yang boko Masya Allah. Dulu kalau ada orang masjid minta sumbangan 2.000,
kini 2.500 dolar. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bukit Tinggi ini ulama mengamalkan ilmunya, nenek mama menjadi pedoman, pemimpin adil dan amanah, lalu kemudian orang kayanya dermawan, inilah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau, Sumatera Barat, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itulah yang kita inginkan. Semua orang senang di Bukit Tinggi, alamnya indah, cuacanya sejuk, cuacanya tenang, tempat belanja, berwisata. Plat Sabtu Ahad, BM, BK, BL berdatangan kemari. Kenapa? Karena orang merasa nyaman, tenang, tentram, makan enak. Maka semua ini keberkahan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rupanya tema awak malam itu ada tertulis di baliho. Peran ulama dan umara dalam mewujudkan Bukit Tinggi hebat berdasarkan adat basandi syara basandi kitabullah. Tidak terlalu jauh dari yang udah Ambo sampaikan tadi. Anda tidak sesuai, terpaksa Ambo mau ulang dari awal. Selanjutnya adalah tiang nanka ampe. Tiang nanka ampe apa dari tiang jam gadang? Tiang nanka ampe adalah ulama, nenek mama sudah, pemimpin yang adil sudah, orang kaya. Ternyata di balik tiga tiang ini, pemimpin yang adil, nenek mama yang jadi panutan, pemimpin yang adil, ulama yang adil, ulama yang amanah, orang kaya yang dermawan. Di balik mereka ini ada tiang yang keempat, imra'atun sholihah, perempuan yang sholihah. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang biasa di luar. Biasa dia di luar untuk membesarkan anaknya, menjaga suaminya. Makanya kalau ada orang ceramah, kenapa yang ramai datang pengajian itu ibu-ibu Pak Ustadz? Kalau Ambo ceramah ke 100 laki-laki, 100 laki-laki mendengar ceramah Ustadz Somad, yang mendengar 100 orang itu, yang ingin sampai ke rumah tinggal 50, yang sanggup menyampaikan ke bininya tinggal 20, dan didengar dek bininya tinggal 10, dan diikuti dek bininya tinggal 5. Tapi kalau ceramah Ambo didengar 100 ibu-ibu, sampai ke rumah menjadi 200, sebab lakinya takut kainnya kasadunya. Disampaikan ke anaknya menjadi 300, disampaikan ke menantunya menjadi 400, disampaikan ke cucunya menjadi 450. Nah 50 alum babini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang ada orang mau memasarkan produk, yang dicari laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada aliran sesat, yang dicari laki-laki apa perempuan? Mengaku perempuan. Zaman-zaman politik, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan bisa mempengaruhi suara orang banyak. Jadi kalau begitu yang hebat ini laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka. Di sini ada DPR RI, di sini ada wali kota, di sini ada nenek mama. Laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya dilahirkan oleh, ada yang dilahirkan bencong? Mana ada? Ambo panek mencari hadis supaya anak Ambo taat patuh ke Ambo. Wahai Hazik, taat kepadaku, karena surga di bawah tapak kaki Ustaz. Alun boleh. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sohbati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man?
ummuka, summa man ummuka. Maka tiang yang ketiga dari 4 tiang bangsa ini adalah perempuan. Makanya ada kata-kata hikmah, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza fasadat fasadatil bilad. Kalau negara perempuan rusak, negara menjadi hancur. Jadi kalau nampak ada negara rusak, itu berarti perempuannya rusak, hancur. Kalau datang laki-laki bawa duit 1 koper sampai ke rumah, apa kata istrinya yang solihah? Bawa duit haram ini pulang, udah bawa ke tempat asalnya. Kami tak mau anak istrimu makan haram. Betul, Bu? Masya Allah, luar biasa. Sayangnya begini hanya ada di sinetron saja. Kalau istri banyak permintaan, melihat tetangga pakai gelang tangan sebesar rantai sepeda motor, dia minta kepada suaminya yang PNS pegawai, terpaksa korupsi, makan haram. Oh, apa itu? Kupu-kupu. Dulu mimpi awak kalau kupu-kupu datang tamu. Ikut tamu apa nak tiba kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan ini luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik yang lajang-lajang ini dapat istri yang solihah-solihah. Kalau dapat kalian yang solihah, oh tenangnya, pulang kalian tak dapat duit, dia tidak marah-marah. Apa kata dia? Sallallahu ala Muhammad. Kalian pun mandi, setelah itu pas minta makan, mana sarapan kita, Dek? Ah, selawatlah bang. Paksakan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak sholat, dia tak marah-marah, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia hanya menyanyi pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau udah mati dan balaki lagi. Memangnya enggak marah-marah, enggak berang-berang, tapi hati bapak hancur, bak kaca jatuh ke batu. Bapak nanti sampai masanya tua, bapak akan sakit di ruang ICU. Kalau bapak baik kepada mereka, nanti di ruang ICU mereka lah yang akan menyuap bapak makan. Makan ya dah, yummy. Sabar ya dah, ndak lama, iko ndak sampai hari Jumat selesai kok, insyaallah. Tapi kalau kalian garang, kalian suka KDRT, kalian menyakiti mereka, sampai masanya kalian akan pensiun, kalian akan tua, kalian akan sakit, terbujur kaku. Disitulah hari pembalasan. Makan. Lah tua sakit-sakit loh ya. Mati aja langsung. Tapi kok istri-istri solehah kasadonya, mereka jilbabnya panjang, bajunya panjang, bajuku, ruang anak-anaknya di bawah, anak-anak mengantuk, anak-anak ketek di bawahnya. Inyo ingin anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang baik. Tapi bini ko buya, bini ambo ko tiok pagi patang siang merepet bertanya, udah udah jalan Josia, udah pulang jam barang. Itu tanda sayang bapak, betul kan bu? Itu tanda sayang. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, ditanya pulang jam berapa, makan apa, sedang di mana, berat badan sudah berapa kilo, itu tanda sayang. Itu nanti kalau ada bapak-bapak amboko buya tersiksa betul dengan istri saya. Kalau ada bapak yang begini, nanti di akhirat waktu mati itu tidak kena azab kubur. Kecik malaikat, iko ndak usah azab, sebabnya ndak azab bana di rumahnya. Ibu siap terus merepet? Siap? Alhamdulillah. Udah di mana kok? Pulang jam berapa? Jalan Josia. Dengan Ustaz Somad kok, kok fotonya. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai istri tak peduli sama sekali, hari kiamat sudah terjadi. Bu,
Tadi suami ibu saya tengok jalan sama anak gadis. Padia saya lah. Itu terjadi musibah yang luar biasa. Istri saya ini cemburu Pak Ustaz. Cemburu itu tanda cinta, betul Bu? Betul kata mereka. Jadi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang dicinta, buah hati belayan jiwa, betul Bu? Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Siapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak taat kepada Allah. Karena sampai mati bini tidak akan mau ikut ke alam barzakh. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustaz Somad kok ceramahnya menyinggung perasaan ambo saja, mentang-mentang ambo kok besar. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umrohnya kok dari Bandung, Jawa Barat. Orangnya lembut. Labbaik Allah. Jamaah pun terlalu. Datang ambo ambil mikrofon, ambo itu. Nih, talbiyah orang Sumatera kecil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak jago kasar. Jadi awak Sumatera kok bukan radikal, cuma tegas dan suaranya keras, betul? Itu dek apa? Dek salah lawak, dek balui. Ambo kola la malam ketiga, la malam kedua, ambo ke Minangkabau dari mulai Pasaman sampai ke Solok Selatan. Itu jadwal ambo setahun cuma 2 kali. Iko datang bulan 5, berarti datang beko nang kedua bulan 2 balik. Setiap kali datang cuma 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Besok hari Ahad. Iko malam indah ada malam Ahad. Iko anak Bukit Tinggi yang pacaran. Inyo kan ingin duit juga. Inyo mencari makan, bininya menunggu di rumah. Coba kalau terpijak di ambo tadi, lah tahlil orang ke malam kedua. Nyana wak sangko binatang iko juga hidup. Binatang ini juga ingin mendapatkan kasih sayang. Maka ambo kalau mencari ada anak-anak ketek dibalikan di amaknya. Apa tuh? Unang-unang. Hah? Umang-umang. Alah salah sikit huruf dari NKM, tidak masalah bana. Main. Heran ambo. Kalau sebab amak kami dulu tidak bantu itu. Ambo datang pulang dari sawah membawa anak burung. Tuh anak. Amak ndak terang. Akece amak. Burung iko ado amaknya. Di mamaknya. Amaknya sedang mencari anak itu. Hilang anaknya itu. Ambo pulangkan lagi. Sampai kini ambo ndak pernah mengajarkan untuk menyiksa binatang. Pendidikan bukan dari Al-Azhar Kairo, bukan dari bangku universitas, dari pendidikan seorang ibu. Pulang di jalan nampak motor mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Sampai ditampe lalu dari mana kok? Dari jalan mah. Antakan balik di Madapek tadi. Sebab beko iko akan waang pikul di akhirat. Iko mobil-mobilan iko akan gadangnya di akhirat, akan dipikul. Wah tak kaji, tapi dia awak ndak pandai membantah, ya entarkan sila. Kinilah jadi ustaz baru yang mau baca, ternyata ada dalilnya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat.
Siapa yang curang, siapa yang bohong, siapa yang dusta akan memikul curangnya hari kiamat. Waktu ambo sampaikan begitu, datang jamaah, Ustaz, saya ini dulu curang. Malu saya menceritakannya ke Ustaz. Curang apa Pak? Dulu waktu saya sekolah, makan bakwan 3 bayar 1. Malu saya memikul bakwan di akhirat Pak Ustaz. Bapak cari di mana dulu Bapak makan bakwan itu Pak? Ya Pak Ustaz, dicarinya sampai jual bakwan, lah berubah jadi ruko kasadonya Ustaz. Bacaronya Ustaz, Bapak hitung Bapak makan bakwannya berapa kali? Dari kelas 1 sampai kelas 3 Ustaz. Tiap hari. Ada nendak, tanggal merah juga hari libur Pak Ustaz. Orangnya masih duit. Kalau nyonondangan streaming malam kok galak surang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ibu merasuk ke dalam hati sanubari seorang anak. Itu yang ambo rasakan sampai saat ini. Jadi kalau ambo manca lihat ada ama-ama, ibu-ibu uni ambo membawa anak ketek, ambo sedang mencaliat diri ambo 20-30 tahun yang lalu, menggenang air mata untuk ama-ama awak, untuk orang tua kita semua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka. Kalau masih hidup, masih ada di rumah, pulang dari tablik akbar di jam gadang, bali makanan paling inyo suko, bali pakaian, beli jilbab, beli kain, serahkan, cium tangannya, peluk tubuhnya. Yang masih ada orang tuanya beruntung, bahagiakan orang tua. Jangan lawan orang tua. Ini malam ini Masya Allah Tabarakallah, tidak ada anak muda di Bukit Tinggi yang pacaran. Sore tadi sepeda motornya sudah siap, bunyi knalpotnya, Beb, jalan yuk. Enggak, malam ikut tablik akbar dengan Ustaz Somad. Jadi hubungan kita mau dibawa kemana? Habis tablik akbar bawa jalan. Jam 10:30 selangkah kaki. Tadi yang bukan 9:30 mulai ke 10:30. Walaupun kamu nak mencari jam, kamu tahu. Maka jangan heran kalau orang Bukit Tinggi kok on time. Sebab apa? Ada jam gadang luar biasa. Jam gadang kau berbunyi. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selangkah kaki ibu masuk surga karena rajin baca Quran, karena rajin tahajud. Tapi kalau anak gadis dibiarkan dibonceng orang yang tak mahram, selangkah juga kaki ibu akan masuk neraka. Siap jaga anak gadis? Ini lebih dari 40 orang, ini lebih dari 400 orang, ini lebih dari 4.000 orang. Malam ini doa dikabulkan. Semua yang pacaran putuskan ya Allah. Selesai. Sampai hati Ustaz. Kamilah pacaran 5 tahun Ustaz. What? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Kalau ada anak Bukit Tinggi pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Dibonceng, masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Andai ada di situ scan jempol dari ujung rambut ke ujung kaki, jempol laki itu saudara. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya nggak pacaran sama perempuan Pak Ustaz, jadi sama laki-laki. Mas musibah. Dulu awak khawatir anak laki-laki awak berjalan dengan padusi. Kini sesama laki-laki pun khawatir juga. Memang dunia sudah mau kiamat. Maka nanti saya minta kepada pejabat, kepada Ibu Kapolres, kepada Bapak Dandim dan Ramil, kepada Babinsa Babin Kamtipmas, adakan razia laki-laki tulang lunak presto. Kalau ada yang melambai-lambai dengan cara bertanya,
Boleh nanya Pak? Boleh nanya Dek? Ya. Di mana jam gadang? Badan berotot, kumis melintang. Di mana jam gadang? Sana. Tangko, tangko. Siap? Tangko, Satpol PP kerahkan tangko. Ditangkap. Setelah itu adakan latihan gerak jalan dan pencak silat di arena tanah lapang jam gadang. Siap, gerak. Siap. Latihan silat. Panggil pesilat-pesilat tangguh.